sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016, apalagi. Ya, prosesnya dilanjutkan saja, kan menangkap seorang PEG itu tidak susah. Ya, kali ini ada pernyataan dari Hotman Paris usai beberapa hari yang lalu pengacara Hotman Paris ini mengumumkan ya di akun Instagram pribadinya agar bapaknya Eki ini selaku anggota kepolisian yang sekarang masih berada di Cirebon, yaitu Pak Rudi. Nah, Pak Rudi ini ternyata selain Hotman Paris mengumumkan undangan untuk bertemu dengannya di akun Instagram pribadinya, ternyata Hotman Paris juga menghubungi lewat media sosial. Salah satunya adalah WhatsApp. Namun sini Hotman Paris heran ya, kenapa tidak ada tanggapan ataupun respon sama sekali usai dihubungi oleh Hotman Paris. Karena di sini kan banyak sekali masyarakat yang mengharapkan ya kejelasan, apalagi ayah Eki ini adalah ayah yang menjadi korban anaknya juga dalam kasus pembunuhan Vina. Nah, tentunya di sini Hotman Paris juga sebenarnya dia kan mau membantu ya untuk mengungkap kasus ini. Tetapi kenapa ayahnya Eki ini tidak mau merespon undangan Hotman Paris ataupun tidak menjawab Hotman Paris ketika menghubungi lewat WhatsApp? Setidaknya inilah respon Hotman Paris ketika Pak Rudi ini selaku ayah Eki tidak merespon chattingannya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah chat. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak. Kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Ya, itulah respon Hotman Paris ya usai chatnya tidak dibalas oleh ayah Eki. Di sini juga netizen yang berkomentar di postingan Hotman Paris tersebut, ada yang berkomentar, saya sangat terkejut seorang ayah anggota Polri justru tidak berpihak mengungkap kematian anaknya. Ya, seperti itulah ya, banyak sekali di sini serbuan dari para netizen mengomentari postingan Hotman Paris tersebut. Ya, sebelumnya juga pihak kepolisian mengatakan bahwasanya Peggy ini adalah orang yang memang sangat sulit untuk dicari, guys. Tapi ternyata hal itu dibantah oleh orang yang ada di pihak ibunya Peggy sekarang yang ditahan. Ada orang yang di sampingnya, dia itu mengatakan bahwasanya tidak mungkin susah ya. Itu gampang banget karena sebelumnya juga Peggy ini, orang yang sekarang ditahan itu pernah diperiksa oleh pihak kepolisian. Kayak gitu ya, pernah didatangi rumahnya ya, ibunya ini pernah didatangi oleh pihak kepolisian dan dikatakan bahwasanya anaknya itu sedang kerja di Bandung. Nah, berarti sudah tahu dong ya, tinggal tanya-tanya aja di Bandungnya di mana. Tetapi ini katanya sih sulit, padahal enggak sulit kayak gitu ya. Juga memang dia berada di Bandung. Kenapa perkara ini kok terhenti? Padahal kan sudah dilakukan penggerbegan, sudah diberitahukan bahwa Peggy itu ada di Bandung sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Kenapa tidak prosesnya dilanjutkan saja? Kan menangkap seorang Peggy itu tidak susah. Nah, kenapa tidak prosesnya dilanjutkan saja? Kan menangkap seorang Peggy itu tidak susah. Oke, mungkin itu saja yang saya bahas di kesempatan video kali ini mengenai respon Hotman Paris. Usai Hotman Paris ini menghubungi ayah Eki, Pak Rudi, tetapi tidak ada respon. Padahal di sini Hotman Paris berniat untuk membantu juga ya mengungkap kasus anaknya yang sampai saat ini menjadi tidak jelas dalang-dalang siapa sebenarnya pelaku utama dan DPO-DPO ini kemana. Yang paling utama tentunya adalah saksi Linda juga yang belum dihadirkan. Selama ini saksi yang 2 yang tadi hadir ya di TV One
yang mana mereka ini kan sebenarnya memang saksi dari dulu, bukan yang baru guys. Cuma saja mereka tidak hadir di persidangan. Kabarnya sih tidak hadir ini karena mereka waktu itu tidak punya waktu untuk hadir. Maka dari itu saat sidang, si saksi Aep ini tidak hadir karena tidak ada waktu untuk hadir pada waktu itu. Itu alasannya sih. Itu diulang-ulang seperti itu. Dan melihat dari pengakuan ibunya Peggy yang sekarang ditahan, tentunya di sini banyak sekali para netizen yang lebih berpihak kepada ibunya Peggy ya, dan memang tidak percaya bahwa Peggy yang sekarang ditahan ini adalah orang yang selama ini menjadi buronan ataupun pelaku kayak gitu. Tapi ya semua tergantung dari hasil penyelidikan polisi nanti ya, karena bagaimanapun kita hanya bisa menduga-duga, hanya bisa curiga dia bukan ataupun dia iya kayak gitu ya. Tapi semua itu hasilnya nanti yang resmi adalah dari pihak kepolisian. Maka dari itu harus sabar saja menunggu ya. Di sini kita juga tentunya akan update jika memang ya memadai waktunya untuk update ya guys ya, karena di sini saya tidak bisa terlalu update sebenarnya karena memang dikarenakan waktunya terbatas kayak gitu.